Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman wal Islam rahimakumullah. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, curahkan kepada kita semua. Nikmat panjang umur, nikmat sehat lahir dan batin, nikmat dapat melaksanakan aktivitas ibadah, mulai dari bekerja mencari nafkah untuk keluarga, ibadah-ibadah salat 5 waktu tetap terjaga, amalan-amalan ibadah lainnya yang bisa kita lakukan karena panjang umur dan sehat lahir batin, serta nikmat yang luar biasa yang semoga kita bawa sampai akhir hayat hidup kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam di muka bumi ini, merubah kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islamia. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan upaya dan kesadaran untuk bagaimana kita bisa menghidupkan kembali, melanjutkan dakwah Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi ini, dan kita menjadi bagian-bagian orang-orang yang melanjutkan estafet dakwah Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi ini dengan kapasitas yang kita mampu, dan kita berharap mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW dan rahmat Allah kelak di akhirat, dan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih
menghiasi lingkungan kita. Bendera-bendera merah putih, umbul-umbul warna-warni dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. 9 Ramadan 1369 Hijriah saat itu. Dan sudah 79 tahun kita merdeka. Adalah dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai kebaikan dan perjuangan untuk diri kita, masyarakat, lingkungan kita, mengisi dengan nilai-nilai kebaikan yang insya Allah kebaikan ini adalah investasi masa depan untuk kita dan anak-anak kita kelak. Dan semoga kita termasuk bangsa yang bersyukur bahwasanya kemerdekaan bukanlah hadiah Belanda, juga bukan hadiah dari Jepang, tetapi adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita bisa syukuri dan maknai syukur itu dengan bagaimana mengisi dengan nilai-nilai kebaikan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam mengisi kemerdekaan tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan akhir-akhir ini ada penyakit yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita yang sudah kronis dan mengkhawatirkan, yaitu penyakit berjudi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, transaksi judi online warga Indonesia menembus rekor tertinggi pada tahun 2023. Berdasarkan data Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online warga Indonesia mencapai 327 triliun pada tahun 2023. Jumlah itu melonjak signifikan, yakni 213%. Nilainya 104,41 triliun pada tahun 2022. Secara historis jumlah itu bahkan jauh melambung tinggi. Dalam 5 tahun terakhir, transaksi judi online warga Republik Indonesia tercatat sudah melejit 8.136,77% tahun 2018 yang hanya sebesar 3,97%. PPATK juga mengungkapkan bahwa pemain judi online di balik angka transaksinya ratusan triliun itu terdiri dari 2,76 juta orang pengguna dari 270 juta warga Indonesia, 2,76 juta. Sebanyak mereka bervarian, mulai dari penghasilan rendah dengan profil pelajar, tukang, dan lain sebagainya, karyawan, bahkan alat-alat negara dan sebagainya, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, bahkan pegawai negeri terlibat di dalam judi online. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini menjadi satu kekhawatiran yang sangat luar biasa untuk bangsa kita. Ketagihan judi online ini sangat berbahaya sekali. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Bangsa kita pernah diuji lahir terkait dengan peredaran miras. Namun negeri yang berpancasila, beragama, masyarakat menyampaikan aspirasinya, kemudian didengarkan, akhirnya peraturan itu pun gagal untuk diterapkan. Kemudian timbul lagi judi yang variannya mulai dari manual, digital, sampai online, mewabahi masyarakat Indonesia yang sudah jelas mudaratnya berlipat-lipat ganda lebih banyak daripada manfaatnya. Korbannya tidak sedikit, korban mulai dari psikis, stres, hingga akhirnya perceraian tidak bisa dihindari. Lebih dari 300 keluarga setiap bulannya di satu daerah. Kejadian bunuh diri, gantung diri nampak di mana-mana. Terjebak pinjol karena judi, hingga akhirnya berdampak kepada sosial masyarakat. Ini fakta, Al-Quran sudah bicara 1400 tahun yang lalu terkait dengan dampak buruk akibat dari berjudi. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan kepada kita untuk menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan-perbuatan ini. Tetapi judi akan mendekati kita sedekat-dekatnya, semudah-mudahnya, sepraktis-praktisnya, demi keuntungan pribadi dan kelompok yang ingin menghancurkan nilai-nilai ilahiyah. Pemenang judi bisa diatur, pemenang judi bisa direkayasa, sementara pengguna tidak paham dan tidak mengerti. Operator judi ada di luar sana yang terus memancing, menggelitik jari-jari kita untuk tanpa sengaja terpapar aplikasi perjudian setiap gawai handphone yang kita miliki. Oleh sebab itu, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan judi, karena lebih praktis sekali tekan bisa masuk ke dalam aplikasi judi. Dan ini berbahaya. Paparan judi di setiap aplikasi gratis akan muncul. Bisa jadi tanpa sengaja oleh anak-anak kita terklik, maka mereka tidak sengaja terlibat di dalam perjudian. Walaupun hanya 1000, walaupun hanya 2000, tetapi kalau jumlahnya jutaan, korban luar biasa. Apalagi yang sengaja menyimpan, mendownload aplikasi perjudian dalam handphone. Oleh sebab itu, berlindunglah kepada Allah sejauh-jauhnya dari penyakit ini. Karena ada adiktif di dalamnya, ketagihan dan sebagainya. Apalagi yang sudah merasakan dipancing dengan kemenangan. Mulai dari sekarang, kita bentengi diri kita dari godaan perjudian. Hapus semua. Hapus di dalam aplikasi handphone kita, aplikasi perjudian. Karena tidak ada untungnya, justru membawa kepada kemudaratan dan kehancuran diri kita. Mulai dari sini, setelah pulang sholat Jumat, kita buka. Kalau ada aplikasi perjudian, dihapus. Dan jangan terpancing dengan
aplikasi yang sering muncul di dalam aplikasi gratis sebagai iklan dan promo. Oleh sebab itu kita kuatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan seorang tukang bangunan yang setiap harinya 15.000 dipertaruhkan, tidak diperhitungkan kalahnya, tetapi dia hanya bangga dengan kemenangan. Bila ada 1.000 orang yang seperti ini, karyawan swasta, karyawan negeri, ini akan menguntungkan para bandar, sementara rakyat menimpah kerugian dan negara hancur generasinya dengan perjudian ini. Tidak ada untungnya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap negeri ini untuk bisa membebaskan rakyatnya dari godaan perjudian dan jebakan perjudian. Jangan sampai generasi di bawah kita menjadi korban berikutnya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Omset perjudian luar biasa, triliunan. Oleh sebab itu, berlindung kepada Allah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90 juga, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan peruntungan. Kemudian hadis Rasulullah Muhammad SAW yang artinya tertulis juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Allah bedakan manusia dengan makhluknya akal. Akal fitrahnya adalah membawa kita kepada kebenaran. Tergantung input yang masuk ke dalam akal kita. Bila akal dibungkus dengan nilai-nilai ilahiyah, maka akan lahirlah buah-buah kebaikan yang dilakukan. Tetapi apabila akal dimasuki nilai-nilai jahiliyah, maka akan keluar nilai-nilai jahiliyah dalam kehidupan. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantiasa diri kita ini dimasukkan orang-orang yang nantiasa menuntut ilmu, memasukkan input ke dalam fikriyah kita, nilai-nilai robbaniyah, nilai-nilai ilahiyah, agar yang keluar dalam kehidupan kita akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang Allah ridhoi, akhlak-akhlak yang nilai robbaniyah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum terlambat untuk kita lakukan bagaimana bisa membentengi diri kita dari godaan-godaan perjudian. Bukan hanya kita. Istri kita berpotensi untuk menjadi korban. Anak-anak kita berpotensi menjadi korban. Oleh sebab itu, rawatlah, jagalah keluarga kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa hindari di zaman fasad ini. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan serta kekuatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, dan tentunya jaga keistiqomahan sampai akhir hayat hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma sadatina Abu Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud wa yaqdil hajat. Ya Rabb, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ya Allah dan keluarga kami terus dalam keridhaan-Mu. Ya Rabb, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ya Allah sebagai kepala keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua dari anak-anak kami ya Allah, agar kami bisa menjalankan kewajiban kami sebagai hamba-Mu sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, selamatkanlah bangsa ini ya Allah dari kehancuran dan godaan keburukan ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah-Mu, petunjuk-Mu, lindungan-Mu ya Allah, arahan-Mu ya Allah, bimbingan ya Allah kepada kepimpinan-pemimpin negeri ini ya Allah, agar melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah, agar menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah, hadirkanlah, lahirkanlah generasi yang terbaik setelah generasi kami ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'alakum tadhakkarun fazkurullaha al-'azima yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.